Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'ani, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau bapak-bapak semua sering mendengar kata-kata hidayah, apa yang ada di dalam benak kita, Pak? Hidayah. Jadi apa kira-kira, Pak? Hidayah itu kan, wah, orang yang tadinya nggak bagus, nggak benar jadi benar kan gitu ya, karena dapat hidayah. Jadi pengertian umum hidayah itu adalah, secara bahasa hidayah itu berasal dari kata hada yahdi hudan, berarti petunjuk, bimbingan, tuntunan ke jalan yang benar. Dalam istilah agama, hidayah berarti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntun hati manusia menuju kebenaran dan keridhoannya. Nah, menurut ulama, hidayah itu secara bahasa berarti petunjuk dan arahan. Secara istilah syar'i, hidayah adalah karunia Allah. Ya, karunia Allah yang mana yang diberikan kepada hambanya berupa petunjuk menuju kebenaran, keimanan, dan amal soleh. Hidayah bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan taufik dari Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 56 yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ayat ini turun ketika pamannya Rasulullah itu mau wafat. Jadi salah satu pamannya Rasulullah itu yang mengiringi dia, membersamai beliau dalam berjuang menegakkan agama ini, sayangnya dia belum muslim. Jadi pamannya itu ketika mau sakaratul maut ditalkin sama Rasulullah. Ditalkin sama Rasulullah, dan Rasulullah berdoa. Kenapa? Karena orang yang dia kasihi ini, yang selalu membela dia dalam perjuangan menegakkan agama ini, sampai akhir hayatnya belum memeluk Islam, gitu. Dia berdoa. Nah, turunlah ini ayat ini yang menyatakan bahwasanya hidayah itu hak prerogatifnya Allah, gitu. Dia akan memberikan kepada yang Dia mau, gitu. Yang Allah mau, gitu. Bukan siapa yang kita sayangin, gitu. Nah, di sini ya bisa kita lihat bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya hidayah adalah hak prerogatifnya Allah, dan manusia hanya berusaha berikhtiar melalui doa, ilmu, dan amal. Artinya apa? Kok sampai salah satu item namanya hidayah ini nggak bisa kita raih begitu aja? Even dengan apa? Amal, dengan doa, dengan ilmu. Tapi hidayah itu bisa digapai. Jadi gini, hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah, ngasih kepada siapapun yang Dia mau. Jadi kayak hadiah, Pak. Hadiah kan terserah yang ngasih. Betul? Hadiah terserah yang ngasih. Kita kepingin dapat hadiah itu. Bagaimana caranya? Kita harus jemput.
Ya kan? Dengan apa? Dengan doa, dengan ilmu, dengan amal. Ya. Jadi menurut para ulama, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya hidayah adalah cahaya yang Allah tanamkan dalam hati manusia yang dengannya seseorang mampu membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Hidayah tidak sekedar pengetahuan tapi juga sanggupan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Maknanya hidayah itu bukan yang hanya tahu mana yang benar tapi juga mau dan mampu menjalankannya. Artinya gini, hidayah itu enggak datang gitu aja. Karena apa? Hidayah itu adalah cahaya yang Allah tanamkan dalam hati manusia, yang dengan hidayah itu seorang mampu membedakan antara yang benar sama yang sesat. Jadi kita tahu ya Pak, yang benar dan yang sesat itu, ya kan, kita tahu menjalankan sesuatu. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar, ya kan? Bagaimana caranya membedakan itu? Ya terutama dengan ilmu, ya kan? Tapi dengan hidayah lebih mantap lagi kita bisa membedakan itu. Jadi hidayah ini kira-kira penting apa enggak? Gitu. Jadi kalau misalnya kita membedakan antara yang benar dan yang sesat aja nggak bisa, berarti kan hidayah ini penting, Pak. Benar ya? Jadi hidayah itu juga ketika dia tahu mana yang benar, mana yang enggak, dia mampu ngikutin. Bagaimana kita tahu kan kita selalu diganggu sama yang namanya setan, ya kan, dibisikin hal-hal yang tidak baik. Perang kita. Dengan hidayah kita mampu nangkal itu. Jadi kalau ada terbesit hati kita nih ngelihat orang, kayaknya duitnya banyak banget nih. Ya kan, tiba-tiba kita jadi suzon sama dia, gitu. Ya kan? Kenapa? Karena hidayah lagi nggak kepake di situ. Kalau hidayah kepake, begitu ngeliat orang banyak duit, oh masya Allah, mudah-mudahan terus duitnya lebih banyak sedekah, lebih banyak berderma dan segala macam. Itu kira-kira. Orang yang melihat satu item itu bisa keluar dua. Pemikiran yang baik sama pemikiran yang tidak baik. Ada orang dapat jabatan, kita rungsing. Wah, ini pasti ini jilat nih begini-gini, iya kan? Kenapa nggak begitu? Kenapa? Karena hidayahnya lagi nggak dipakai. Hidayahnya dipakai, kita bisa, oh masya Allah dia dapat hidayah. Dia dapat jabatan yang tinggi, ya karena dia mampu, karena Allah yang nyuruh. Lu, ya kan? Sebagai apa? Sebagai ujian juga buat dia, gitu. Jadi kita kan tahu nih, setiap orang diuji, masing-masing dengan kadarnya masing-masing, gitu. Nah sekarang kita lihat orang yang biasa sama pejabat, ujiannya gedean mana, gitu. Gedean pejabat kan gitu ya. Karena apa? Karena dia memegang amanah yang harus dia jalankan dengan baik. Ketika dia jalankan dengan baik amanah itu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi kalau enggak, nah itu luar biasa. Nah hidayah ini penting. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarij Al-Salikin, Ibnu Qayyim itu membagi hidayah menjadi 4 bagian. Yang pertama hidayah ilham yang tertanam dalam hati menuju kebaikan atau hidayah yang umum ya. Yang kedua hidayah al-irsyad, bimbingan berupa penjelasan dan ajaran seperti yang dilakukan para rasul dan ulama. Yang ketiga adalah hidayah taufik, kemampuan untuk menerima dan mengikuti petunjuk tersebut. Yang keempat adalah hidayah fil akhirah, petunjuk menuju surga dan kiamat. Maknanya setiap manusia bisa memperoleh penjelasan irsyad, tetapi hanya Allah yang memberi taufik, kemantapan hati untuk menerimanya. Ya. Jadi penjelasannya yang pertama hidayah al-ilham itu hidayah yang umum. Hidayah ini adalah hidayah buat semua makhluk di bumi. Hewan, manusia. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'la ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada.
Ya. Dalam ayat itu ada empat perkara. Yang pertama, khalaqa, menciptakan, fasawwa, menyempurnakan, qaddara, menentukan kadar sebab maslahat dan dalam kehidupan dan aktivitas, dan terakhir fahada, memberi petunjuk. Dari ayat 1 sampai ayat 3 Al-A'la bisa kita lihat di situ ada penciptaan, ada penyempurnaan, ada yang menentukan kadar sebab maslahat dalam kehidupan, dan ketiga memberi petunjuk. Jadi hidayah yang pertama itu adalah hidayah yang umum buat seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Yang kedua, hidayat bayan wa dalalah, hidayah penjelasan dan petunjuk. Nah, maksudnya adalah hidayah ini berupa penjelasan kepada hambanya, dan hal ini tidak mengharuskan mendapatkan hidayah yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman mengenai tingkatan kedua ini dalam Fussilat ayat 17. Wa amma tamudu fahadainahum fastahbul amma alal huda. Adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan daripada petunjuk itu. Jadi hidayah yang kedua adalah hidayah mengenai penjelasan dan petunjuk. Itu lebih khusus lagi. Kalau tadi yang utama adalah hidayah seluruh makhluk, kalau yang ini hidayah buat hambanya. Ya, hambanya itu perlu hidayah, perlu dijelasin kenapa begini, diberikan petunjuknya. Oh ini. Gitu. Yang ketiga ada hidayah taufik dan ilham. Allah memberikan hidayah ini kepada siapa yang Dia kehendaki, sebagaimana tersebut dalam surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam, ke dalam surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus atau Islam. Artinya Allah manggil kita ke dalam surganya, ya kan? Dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia mau orang tersebut masuk dalam surganya. Pertanyaannya adalah, kita kepengen enggak masuk surga? Pengen enggak? Caranya gimana? Jadilah orang-orang yang diberikan petunjuk, ya. Jadikanlah kita menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah untuk masuk dalam surganya. Seperti kita tahu tadi kita sebutkan, hidayah itu hak prerogatifnya Allah, nggak bisa diminta sama siapapun. Kalau Allah mau kasih kepada orang yang misalnya jelek sekalipun amalnya, Dia mau kasih hidayah, dikasih. Ya, tapi kita bisa mendapatkan itu dengan apa? Dengan ikhtiar. Oke, yang keempat, tingkatan keempat adalah hidayah di akhirat menuju surga dan neraka. Jadi dalam surat As-Saffat ayat 22-23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa makanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kepada malaikat Allah memerintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejauh mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tuh di dalam akhirat, di akhirat nanti Allah bilang, yang enggak mau dengerin dia punya seruan, yang menentang hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya, kumpulin, malaikat kumpulin tuh orang-orang yang zalim beserta sembahan-sembahannya, tunjukin dia jalan menuju neraka. Sampai kayak begitu, Pak. Allah kasih dia kayak gitu. Ya kan? Kita kagak mau yang begitu. Kita mau yang kita kok dikumpulin, tunjukkan ke jalan menuju surga, ya kan? Sementara jalan menuju surga kan banyak, Pak. Sementara pintu surga pun banyak, ya kan? Kita tinggal milih. Sangat tidak baik, sangat istilahnya apa yang saya bilang, sia-sia kalau kita nggak mau ngambil jalan itu menuju yang pintu yang sudah disediakan. Ada pintu tobat, pintu segala macam, pintu puasa, pintu sedekah segala macam. Jangan sampai kita ngambil, Pak, ya.
Nah, itu untuk yang tadi yang tadi As-Saffat 22-23 itu untuk orang-orang yang disuruh tunjukin ke neraka. Nah, yang ditunjukin ke surga ada juga nggak? Ada di Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini. Jadi dia ngomongnya udah di dalam surga nih. Ya, digiring begitu masuk surga, wih, surga nih. Keren, ya kan? Mantap nih. Terus dia memuji Allah. Segala puji Allah yang telah menunjukkan kami kepada jalan surga ini. Dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat tunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Tuh. Bisa masuk surga, kenapa? Karena ada petunjuk dari Allah. Bagaimana dapatnya petunjuk? Ya lewat hidayah itu. Ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa seorang butuh hidayah? Seseorang itu butuh nggak hidayah? Even kita yang sudah sering ngumpul di masjid ini, menunaikan kewajiban kita, sholat wajib di sini, kita ikutin apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya, ya kan? Tetap kita perlu hidayah. Kenapa? Yang pertama, karena akal dan ilmu tidak selalu cukup. Jadi manusia diberi akal untuk berpikir, benar. Tetapi akal itu terbatas. Ia bisa salah menilai baik dan buruk jika tanpa panduan ilahi. Artinya apa? Kalau kita lihat kan, kalau mau jalanin mesin cuci dah, kan ngikutin guidance-nya. Iya kan? Kalau kita ke mesin cuci nih, gimana cara nyalainnya? Kalau kita asal aja bisa nggak nyala, bisa juga rusak. Maka butuh petunjuk. Padahal kita sudah punya akal. Ini kayaknya begini nih, kayaknya begini nih. Gue lihat kemarin gue lihat di toko begini nih. Tapi dia meraba-raba saja, tidak fix, tidak pasti. Maka buku petunjuk ada guidance itu. Nah, lewat hidayah itu petunjuknya. Ya, salah satunya adalah lewat Quran juga petunjuknya. Ilmu bisa menyesatkan bila tanpa nilai. Nah ini Pak, banyak orang berilmu tinggi tapi tindakannya tidak membuatnya dekat dengan kebenaran. Karena ilmunya tidak dibimbing oleh cahaya hidayah. Sering kita temuin begini. Ada orang pinter tapi minterin. Ya kan? Minterin orang, ngebohongin orang. Padahal dia pinter. Dia pintar menciptakan alat yang merusak dunia ini, ya kan? Potensinya seperti itu. Contoh, ada pandai besi membuat pisau nih, Bang Rohman. Pisau dikasih ke dua orang. Yang pertama tukang makanan, yang kedua anak muda berandalan. Kira-kira jadi apa itu pisau? Kan begitu. Kalau misalnya ke tempat yang tepat, ke tukang makanan, ke tukang sayur, dipakai buat motong yang benar. Tapi kalau dikasih ke orang yang berandalan, ya, yang pemikirannya enggak ada petunjuknya, dia bisa buat ngerampok dan segala macam, kan begitu, ya. Jadi punya akal aja nggak cukup. Akal dengan ditambahkan hidayah dari Allah, itu baru bisa benar. Jadi hidayah adalah kompilasi ilahi yang menuntun akal agar tak salah arah. Artinya apa? Kenapa kita butuh hidayah? Karena kita seringkali melakukan kesalahan. Karena manusia adalah tempatnya salah. Karena 1 kali 24 jam kita digodain sama yang namanya setan, kan gitu ya. Perlu kita hidayah untuk bisa membedakan mana yang benar sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Yang kedua, kenapa kita butuh hidayah? Karena hati mudah terpengaruh.
Yang pertama, akal kalau nggak dikasih hidayah itu bisa melenceng. Kedua, hati ini mudah terpengaruh. Kenapa? Hati ini terlalu digoda oleh hawa nafsu, kesenangan dunia, keraguan dan keputusasaan. Jelas? Nah, hidayah ini menstabilkan hati agar tetap condong kepada kebenaran dan kebaikan. Kita bisa lihat nggak? Sering kita baca doanya Robbana la tuzigh qulubana ya. Artinya apa? Tolong kita setelah dikasih petunjuk tetap dalam petunjuk ini. Kita sering baca itu. Kenapa? Karena hati kita mudah terpengaruh. Orang digodain terus kita 1 kali 24 jam ya. 1 kali 7 hari dalam seminggu ya kan? Kita digodain terus. Kenapa? Karena memang udah kayak begitu dibuat oleh Allah. Kita itu dikasih pendamping ya, juga dikasih malaikat yang ngelilingin kita gitu. Nah, ada korin, ada malaikat ya kan. Nah, begitu kita jalan itu dua-dua itu memberikan sarannya. Tapi kan yang satu sarannya agak melenceng, yang satu sarannya lurus. Nah, mana yang mesti kita ambil? Dengan hidayah itu hati kita jadi mantap. Oke? Lalu yang ketiga, kenapa seorang butuh hidayah? Yang ketiga karena hidup adalah ujian dan pilihan. Allah menciptakan manusia dengan kebebasan memilih, namun pilihan itu bernilai hanya jika ada petunjuk yang menuntun. Ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwasanya setiap orang pasti diuji, gitu kan? Jangan berkata beriman kalau belum datang ujian kepadamu, kan begitu ya dalam Quran. Nah, karena hidup kita ini selalu diuji, kita butuh pilihan mana yang harus kita pilih, ya kan? Yang benar apa yang enggak. Jadi jalan mana yang diridhoi Allah, mana yang benar-benar membawa kebahagiaan bukan hanya kenikmatan semu, gitu loh. Jadi kita tahu kita perlu hidayah untuk apa? Karena hidup itu adalah ujian, ya. Jadi hidayah itu adalah cahaya yang buat kita melihat perbedaan antara kesenangan sementara sama keselamatan abadi. Jadi kalau misalnya kita ada orang nih misalnya nih ya, dikasih jabatan yang empuk nih kira-kira, wah duitnya banyak nih jabatan, bisa nih kalau kita mau main-main sama di dalam kita menjabat nih gitu. Kan ada kan pikiran kayak begitu ya enggak? Terus kita dihadapkan kepada pilihan itu, ini gue terima apa enggak nih, ngukur diri. Waduh, kalau misalnya kita nggak sanggup nih, wah bisa melenceng kita nih, kita nggak terima. Ada kemampuan untuk menolak, padahal itu jabatan dan prestisius kan gitu ya. Ada. Gimana caranya supaya saya bisa nolak? Karena ada hidayah tadi. Gitu. Atau saya terima, tapi saya akan buktikan bahwasanya jabatan ini bisa sebagai amanah saya untuk jalan menuju kesempurnaan yang Allah minta gitu. Dikasih jabatan, tapi dia melakukan itu, menjalankan jabatan itu dengan amanah. Ketika dia menjalankan itu dengan amanah, ternyata banyak orang-orang yang jadi kontra sama dia. Sering kita lihat di satu institusi ada orang yang benar, dia megang jabatan, dia nggak bisa bermain, nggak mau bermain, dimusuhin sama atasannya, sama bawahannya, sama teman sejawatnya. Sering kita dengar kayak begitu. Nah, ketika dia sampai pada posisi itu, kanan bermain, kiri bermain, atasan bermain, bawahan bermain, dia nggak bermain sendiri. Butuh apa supaya dia kuat? Butuh hidayah, itu Pak. Supaya apa? Supaya keputusan yang dia buat benar-benar ini yang Allah mau nih. Kayak gitu. Nah, saya melihat orang seperti itu luar biasa Pak. Mungkin saya aja nggak sanggup kali ya, karena mungkin bisikannya kuat banget kali ya. Tapi ada orang-orang yang seperti itu ya. Ada orang-orang seperti itu. Dan saya pernah bertemu, dia bercerita,
ketika dia nggak mau bermain, dia dimusuhin, akhirnya dia dipindahkan kepada satu posisi yang lebih enak lagi. Dia pergi kepada satu posisi yang lebih enak lagi. Posisi yang dia tinggalkan itu, setelah dia tinggalkan, audit masuk, Pak. Nah, kena semua. Dia diselamatkan. Taunya kapan? Taunya ketika dia telah diselamatkan. Seperti itu. Saya pernah mendengar seperti itu dan bertemu sama orangnya. Lalu kenapa kita harus mendapatkan hidayah lagi? Yang keempat adalah karena hidayah adalah jalan menuju keselamatan akhirat. Tujuan kita mau kemana sih? Ya kan, ujung-ujungnya kalau kita udah nggak ada nih, maunya masuk surga, Pak. Nah, biar kita selamat di akhirat itu ada neraka sama surga. Kita ikutin petunjuk yang masuk surga. Coba kita lihat di tujuan hidup orang mukmin bukan sekedar dunia yang nyaman tapi akhirat yang kekal. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125 menyebutkan bahwa Allah melapangkan dada orang yang diberi hidayah untuk menerima Islam dan menyempitkan dada orang yang ditolak hidayahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama yuridullahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doyaqaharaja ka'annama yas'adu fis samai kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal zina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberinya kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi hidayah adalah tiket menuju keselamatan akhirat. Tanpa hidayah, manusia berjalan tanpa arah di gelapnya dunia ini. Jadi, mungkin Pak Anies pernah merasakan ini, bahwasanya ketika, kayaknya ini nih yang benar nih. Sementara lingkungan tidak kondusif, tidak mendukung, ya kan? Bapak harus menghadapi itu. Tapi ama Allah dilapangkan jalannya sehingga kita memeluk Islam itu dengan yang benar-benar kafah. Ya. Ketika Bapak sudah di dalam, sudah melihat manfaatnya, baru Bapak, lu rugi nggak ngikutin gue kan gitu ya. Ya enggak? Ya. Yang terakhir adalah kenapa manusia membutuhkan hidayah? Karena hidayah membawa ketenangan dan makna hidup. Ya. Jadi hidayah itu menuntun manusia menemukan kedamaian sejati dalam ibadah, menyadari tujuan hidup yang lebih tinggi, menjadi hamba Allah yang taat dan bermanfaat. Sebagaimana kita tahu, kita diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tahu kita diciptakan mau ngapain, selesainya mau ngapain, mau di mana, ending kita mau di mana. Kita tuh dijelasin, Pak. Dijelasin dan kita tahu arah kita. Oh, kita dilahirkan ke dunia ini begini. Oh, diberikan ujian untuk naik tingkat. Oh, untuk ini memantapkan lagi Islamnya gitu. Terus kita diberikan yang namanya kekuatan iman untuk istiqomah. Ya, susah Pak istiqomah, Pak. Istiqomah sholat 5 waktu di masjid, istiqomah, sholat sunnah malamnya, istiqomah, puasa Senin Kamis, susah Pak istiqomah, tapi tetap kalau kita mau, kita bisa. Kenapa? Kalau hidayah itu udah merasuk ke dalam kita, udah tahu kita diberikan petunjuk sama Allah, kayak begini nih, gitu lah. Pertanyaannya lagi adalah, bagaimana hidayah itu diperoleh? Gitu. Setelah kita tahu butuhnya hidayah itu, manusia butuh hidayah mau ngapain kan gitu. Supaya dia bisa membedakan yang mana yang buruk, yang baik, supaya dia bisa
menetapkan pilihan yang mana yang harus saya pilih, supaya kita tahu bahwasanya pilihan yang sudah kita pilih ini kita bisa istiqomah, kita kuat di situ. Itu perlu hidayah, ya. Lalu hidayah itu diperoleh dengan cara apa? Yang kita tadi, hidayah itu hanya milik Allah, hak prerogatifnya Allah. Allah mau kasih ke siapa kek? Kita cuma bisa berikhtiar. Yang pertama adalah banyak doa. Banyak doa. Ketulusan dan keikhlasan. Berdoalah dengan tulus dan ikhlas, memohon petunjuk kepada Allah, ungkapkan kerinduan dan kebutuhan kita akan hidayahnya. Jadi Pak, kalau kita habis sholat, jangan lupa doa minta hidayah. Kenapa? Bapak sering lihat nggak orang-orang yang udah dapat hidayah, terus melenceng? Pemuka-pemuka agama yang ngaco. Pernah lihat kan? Nah, kenapa? Itu hidayahnya lagi nggak dipakai. Jadi kenapa kita harus minta hidayah? Ya Allah berikanlah hidayah. Kan lu udah sering berangkat ke masjid buat sholat. Kenapa minta hidayah terus sih, kan gitu ya? Orang lain memikirnya begitu. Nah hidayah itu penting. Kenapa? Karena godaan kita itu nggak berhenti Pak. 24/7 ya. 24 jam 7 hari dalam seminggu. Iya kan? Digoda terus. Kenapa? Diuji terus. Karena Allah udah bilang setiap orang hidup pasti ada ujiannya. Tapi juga dikasih petunjuknya. Tapi juga dikasih tahu jangan berputus asa pada rahmat Allah. Artinya apa? Kita itu lagi dipersiapkan menjadi orang yang benar-benar Allah sayangin gitu. Kadang kita berat Pak nerima ujian kan nih. Hampir-hampir kita putus asa, katakanlah begitu ya. Atau nggak enak banget sih dapat ujian kayak begini kan gitu ya. Orang-orang lain kayaknya kagak diuji kayak begini. Nggak tahu, belum tentu. Kalau kita diuji pada satu ujian, jangan nanya why me katanya. Ya kan, kenapa saya yang dikasih ujian ini gitu. Tapi katakannya Allah bilang why not gitu. Kenapa nggak kamu? Allah itu kalau memberikan ujian sebatas yang kita mampu kan. Ya kan, di Al-Baqarah ayat terakhir itu, ya kan, nggak akan diuji di luar dari kemampuan. Artinya Allah aja yakin kita bisa lewatin ujian itu. Jadi ketika pertama kali dapat ujian kita terima, tapi kita pikir tadi gue selesai nih gitu. Bisa nih gitu. Insya Allah bismillah gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi doa-doa yang meminta hidayah itu harus kita panjatkan. Ada nggak doa yang spesifik? Selain doa umum, berdoalah dengan menyebutkan hal-hal spesifik yang kita butuhkan petunjuk. Misalnya, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar dalam menghadapi masalah ini. Berikan aku kekuatan untuk menjauhi perbuatan dosa. Nih kita nih lagi kena nih. Misalnya diuji nggak punya duit gitu ya kan. Yang paling umum dah nih, kekurangan rezeki. Kita doa, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar untuk saya menghadapi ujian kekurangan rezeki ini. Tolong ya Allah beri petunjuk saya harus ngapain. Itu spesifik Pak. Misalnya Bang Rohman, besok ada ini nih, ada ujian anaknya, kudu bayar. Duit belum kepegang, ya kan? Doa spesifik, minta ya Allah mudahkan saya untuk menjemput rezekimu supaya saya bisa bayar uang untuk ujian anak saya. Begitu. Gitu, spesifik. Ya. Dengan kita berdoa spesifik, begitu diijabah, oh bener Allah ada nih gitu. Allah ada nih, Allah dengerin nih doa kita gitu. Jadi perbanyak doa ya untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena ketika kita mendapat ujian yang cukup berat, kadang kita bingung, wah apa ini yang mesti gue lakukan nih, ya kan? Misalnya punya anak, kok nggak perhatian sih sama kita, gitu Pak. Kayaknya kita kayak diabaikan begitu. Kan sering tuh kita dengar tuh orang-orang tua yang punya masalah seperti itu, ya kan? Nah, dia berdoa, ya Allah berikanlah aku petunjuk harus gimana saya sama keluarga saya ini. Punya ipar, misalnya
atau kakak atau adik yang kayaknya kita berselisih terus sama dia gitu. Kita minta petunjuknya. Ya, tolong ya Allah dapatkan hidayah. Atau kita sayang sama saudara kita yang masih berkubang di tempat yang kagak benar, kita doa ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Saudara saya sayang banget sama dia, ya Allah dia baik. Mudah-mudahan dia nerima hidayah, ya kan? Dia berubah jadi orang yang lebih baik lagi misalnya. Doain saudara-saudara yang masih non muslim misalnya Pak, ya kan? Kita doain ya Allah. Lu kagak tahu enaknya di sini gitu kan. Ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah dah dia. Lalu ketika perbanyak doa, kita melihat waktu-waktu mustajab untuk berdoa, seperti sujud, doa sepertiga malam terakhir, di antara azan dan iqomah, ya. Hidayah diperoleh dengan berdoa. Yang kedua, memperdalam ilmu agama, ya. Kenapa? Karena di situ, di dalam agama itu banyak petunjuk mengenai hidayah ini. Salah satunya adalah membaca Quran. Baca dan pahami Quran. Quran adalah sumber utama hidayah. Renungkan makna ayat-ayatnya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang baik itu adalah ketika kita menerima ilmu nih dari taklim, terus kita baca Qurannya, kita baca terjemahannya, kita cari tafsirnya, kita lakukan supaya tahu hasilnya kayak apa itu, ya. Jadi saya pernah waktu bujang, saya kerja di Pangkal Pinang nih Pak, di satu institusi pendidikan yang mana atas saya itu orang non muslim, bawah saya non muslim, kanan saya non muslim, kiri saya non muslim, kejepit Pak. Ya, yang satu atasnya Katolik, bawah Katolik, kiri kanan Protestan. Orang Manado sama orang Batak gitu kan. Waduh. Nah, ketika saya bekerja di situ, rasa saya nggak enak Pak, kayak diawasin, dilaporin, diapain, kok begini banget sih. Nah, satu malam saya habis sholat isya itu buka Quran sambil saya minta ya Allah, kenapa sih saya lagi begini nih gitu. Memohon petunjuknya, saya buka Pak. Celek. Coba Bapak lihat di surat 2 ayat 120. Coba 2:120. Apa itu isinya man? Ya, coba kita lihat ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 120. Jadi saya dapat 2 surat nih Pak waktu itu. Yang pertama 120. Saya bacakan artinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran itu sampai padamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Tuh, bayangin Pak. Saya dikasih tahu sama Allah lewat Quran. Ya. Ayat 120 ini saya ngeri pas baca. Orang Yahudi dan Nasrani nggak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Tuh, mau nggak lebih tahu lagi dalamnya kayak apa? Coba kita buka surat 3 ayat 118 Pak. 118 sampai 120. Coba kita buka. Ya. Ayat 118 ya. Ali Imran ayat 118 itu berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacakan artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu. Ini himbauan dari Allah nih, jangan tuh. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu, mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Jelas Pak? Saat itu bos saya non muslim, bawahan saya orang muslim, kanan kiri saya non muslim. Ini ayat kena banget sama saya Pak. Ya. Janganlah kamu menjadikan orang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu. Tuh bisa kita lihat. Kenapa nggak boleh? Karena mereka nggak henti-hentinya menyusahkan kamu. Kebencian yang ada di mulut mereka itu
lebih jahat lagi di hatinya. Jadi kadang kan orang ngomong manis tapi hatinya belum tentu, Pak. Oke, lanjut 119-nya. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahan itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Itu orang lain begitu, Pak. Yahudi Nasrani itu begitu. Ini Quran yang ngomong, bukan saya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk nih lewat ayat ini. Ya kan? Dia nggak akan suka sama kamu, kan gitu dia. Menyukai, padahal mereka tidak menyukai kamu. Kita suka sama dia, padahal dia belum tentu, Pak. Ya. Terus dia akan ngomong di depan kita manis gitu. Ah, aku sudah beriman. Padahal begitu kita di belakang kita nih, dia sama kelompok dia, wah tuh si Anto nih begini gini gitu. Nah, lihat di 120-nya. Ini yang lebih jelas lagi nih. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya, jelas ya. Tuh, Pak, sifatnya orang-orang itu tuh. Kalau kita mau tahu, di Quran dijelasin, Pak, dia nggak bakalan senang lihat lu ngeliat lu senang. Nggak bakalan. Susah dia lihat orang kita senang, ya. Jadi gitu, Pak. Baca Al-Quran, pahami, berinteraksilah dengan Al-Quran. Udah jelas ya, Pak ya? Berinteraksi dengan Al-Quran, tahu, paham, ya. Hadiri majelis-majelis yang membahas tentang Quran. Yang kedua adalah mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, sunnah Rasulullah kita kerjain. Mulai apa? Misalnya sholat sunat rawatib, ya kan? Qobliyah Ba'diyah, ya kan? Kita lakukan lagi, misalnya sholat sepertiga malam. Kita lakukan lagi sedekah yang tidak hanya sedikit, tapi sampai 20%, katakanlah begitu. Ya kan? Kita baca Qur'annya lebih banyak lagi. Kita belajar cara membaca Qur'an yang baik dan segala macam ya. Kita ikuti sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah fix role model yang kita harus ikutin. Yang selanjutnya adalah mengikuti kajian agama. Nah, kita termasuk nih, kita mengikuti kajian agama nih, ya, taklim, terus membaca buku-buku agama, ya. Lalu hidayah dapat diraih dengan apa lagi? Dengan meningkatkan kualitas ibadah. Jadi awal-awal biasanya kita melakukan ibadah itu kuantitas, ya kan? Sholat 5 waktu dikerjain, sunat rawatib dikerjain, ya kan? Tapi belum berjamaah misalnya di masjid, ya kan? Lakukan itu. Sholat subuh, sholat wajib berjamaah di masjid dilakukan. Terus pemahami itu sholat sebenarnya buat kita untuk apa sih sholat itu? Gunanya apa sih? Gitu kan? Kita pahamin, kita tanya sama orang yang tahu, kita cari itu. Kita pegang tuh yang namanya Google, kita lihat, oh, ya kan, referensi buku ini, kita baca tuh bukunya. Oh, sholat tuh butuh begini. Allah nggak butuh sama kita yang butuh sama dia. Lewat apa? Lewat sholat. Kita dikasih hotline sama Allah 5 waktu. Kalau Anda mau ngadu ke aku, kata Allah gitu, ngadu di 5 waktu ini, ya kan? Kemarin kita lihat Menteri Keuangan buka hotline pengaduan untuk pajak dan bea cukai, gitu kan? Ya kan? Jadi kalau orang-orang yang punya kesulitan tinggal ngadu aja sama itu Menteri Keuangan, begitu. Nah, kita kalau punya kesulitan hidup, kita tinggal ngadu sama Allah, gitu. Allah siapin tuh waktunya 5 waktu tuh. Bahkan Allah kasih tahu lagi, ketika sepertiga malam kamu orang lain tidur, kamu bangun, minta apa? Saya kabulin. Mau minta ampun, saya ampunin. Kata Allah begitu. Minta rezeki, saya kasih. Ya kan? Ya kan? Dikasih. Kita aja mau apa enggak gitu. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan sholat, puasa, zakat, haji umroh gitu.
Jadi sholatnya dibenerin caranya, puasanya juga dibenerin caranya, dibanyakin waktunya. Zakatnya juga jangan cuman zakat fitrah doang, infak juga dikasih, sedekah juga gitu loh. Karena kita tahu kan, begitu kita sedekah, ya infak kata Allah dalam Al-Qur'an di 2 ayat 261 dari 1 timbu 7 tangkai, 7 tangkai 100 bulir satu tangkainya. Diganti 700 kali lipat kalau kita infak. Ya. Selanjutnya, bagaimana hidayah itu diperoleh? Berbuat baik dan berakhlak mulia. Jadi pertama, berbuat baik kepada sesama, menjaga lisan, menjaga perilaku, memiliki akhlak yang baik. Ya. Artinya gini, kalau saya punya hadiah yang bagus, saya akan kasih kepada orang yang saya mau. Ya. Ini kita di hadapan orang yang mau ngasih hadiah nih, kita gimana? Ya kan? Kita akan bertindak bagaimana supaya saya yang dipilih untuk dikasih hadiah itu. Kan gitu ya. Akhirnya kita memantaskan diri untuk dipilih nih. Ya, gua lihat nih misalnya ada bos nih mau ngasih bonus ke karyawan. Ya kan? Bagaimana caranya? Ada yang caranya nggak enak, menjilat atasan, neken bawahan, sikut kiri sikut kanan gitu ya. Ada yang dia ningkatkan value kerja dia. Datang lebih pagi, kerjaan banyak lebih selesai. Kira-kira yang dikasih yang mana? Dikasih yang itu, Pak. Artinya kita memantaskan diri kita untuk dapat hidayah oleh Allah. Caranya gimana? Itu tadi. Berbuat baik kepada sesama, menjaga lisan. Ya, lisan yang baik itu kan menuntun kita ke dalam jalannya Allah. Tapi lisan yang tidak baik, kita tahu kan, lebih baik kita diam daripada kita ngomong, akhirnya nyakitin kan gitu. Menjaga lisan tuh, jaga perilaku, menjaga akhlak. Orang-orang di luar non-muslim, ketika melihat ada orang muslim yang akhlaknya bagus, ya, orangnya baik, orangnya ramah, dia akan penasaran, kok nih muslim ini banget nih. Oh dia muslim ternyata. Oh diajarin agamanya begitu, akhirnya tertarik gitu. Ya. Kita jaga akhlak kita, jaga perilaku kita, insya Allah hidayah akan datang. Yang kelima, lingkungan yang baik. Bergaul dengan orang-orang soleh, menjauhi maksiat. Nah maksiat udah berapa sesi itu kemarin Pak Luli, ya kan? Dikasih tahu kita, jauhin itu. Gaulah dengan orang yang soleh. Carilah teman-teman kayak gini nih, ikutin yang namanya taklim dan segala macam. Ya, nggak cuma di sini, ada taklim di mana, paranin, ikutin, kan gitu ya. Lalu yang keenam adalah merenungkan ciptaannya Allah. Nah, kita di dalam Quran disuruh bertebaran di muka bumi ini untuk apa? Untuk melihat karunia Allah itu seperti apa. Dan Allah itu pernah memberikan sesuatu pelajaran kepada suatu umat. Contohnya kayak kaum Sodom dan Gomorrah dihancurin Allah. Kita disuruh lihat ke sono, Pak. Laut mati, ya kan? Kayak begini nih. Kita disuruh lihat, kita disuruh berpencaran di muka bumi ini untuk melihat karunia Allah, siksanya Allah itu jelas, nyata gitu. Ya. Oke. Lalu merenungkan diri sendiri, kenapa kita begini? Misalnya kita lagi kena sakit gitu. Oh, kenapa sakit nih? Oh, mau bersihin dosa kali ya Allah gitu. Atau saya terlalu berlebihan nih dalam kerja, kurang istirahat atau berlebihan dalam makan misalnya sehingga timbul penyakit nih. Introspeksi diri. Merenungkan, saya sakit nih karena ini kali ini, saya suruh ngurangin gitu. Ya. Yang selanjutnya adalah setelah merenungkan ciptaan Allah, bagaimana hidayah itu dapat kita raih? Kita harus bersabar dan tawakal. Jadi Allah sendiri bilang, mintalah pertolonganku dengan sabar dan sholat. Ya, kita disuruh sabar supaya dapat apa? Supaya dapat hidayah. Ya, hidayah itu ada yang istilahnya membutuhkan waktu dan proses. Jadi bersabarlah.
dalam menghadapi cobaan dan ujian, dalam kita meraih hidayah itu. Yang terakhir tawakal. Setelah melakukan ikhtiar, serahkan segalanya urusan pada Allah. Percayalah bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Artinya Pak, apapun kondisi kita sekarang, itulah mungkin yang terbaik dari Allah buat kita. Misal kata, ya, kita lagi ngurusin nih yang namanya wakaf masjid ini nih, tapi kok kayaknya susah bener gitu, ya kan? Nah mungkin ini adalah jalan terbaik buat kita. Kita disuruh sama Allah untuk memikirkan alternatif lain apa nih, ya kan? Seperti Pak ya Anies sudah, oh kita bisa begini, tanya sama sana, pergi kemana, tanya, oh bisa begini, begini, ya. Artinya apa? Keadaan kita sekarang mungkin ini yang terbaik buat kita. Sambil Allah suruh kita mikir, minta lagi sama saya yang punya dunia. Jangan kata cuma wakaf ini doang, ya kan? Apa juga bisa, kata Allah begitu. Ya kan? Kita berusaha, berikhtiar. Benar nggak Pak Anies? Itu udah kemana-mana. Sekarang tinggal Allah. Allah yang bakalan istilahnya membolak-balikan hati manusia, ya nggak? Membolak-balikan hati para pejabat yang bisa ngeluarin namanya akta wakaf, ya kan Pak? Membolak-balikan hati si pemilik tanah ini misalnya, ya kan? Makanya Pak Ale bilang, Pak, kalau hari Kamis malam ada yasinan, datang sekalian kita doain, kan gitu ya kan? Ya kan? Kondisi sekarang mungkin yang terbaik buat Allah. Kita nggak dikasih lancar tuh kayak jalan tol, enggak. Supaya apa? Sementara kita jadi tahu, oh ngurus wakaf tuh kayak gini gitu loh, gini. Lewatin sini, mentok di sono, lewatin sini, mentok di sini, terus cari. Itu yang terbaik menurut Allah buat kita gitu. Kita pikirkan itu, oh ternyata ini yang terbaik menurut Allah ya. Saya harus gimana ya? Saya harus memahami maksud Allah apa sih dikasih begini kan gitu. Ya, oke. Jadi yang perlu diingat adalah hidayah itu anugerah dari Allah dan jangan pernah putus asa dalam memohonnya. Usaha dan ikhtiar kita adalah sebagai perantara untuk mendapatkan hidayah, bukan sebagai jaminan. Jadi usaha kita tuh benar-benar hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Pantaskan diri kita untuk mendapatkan hidayah itu. Dengan tadi banyak ya kan? Banyak doa, perdalam ilmu agama, meningkatkan kualitas ibadah, berbuat baik, akhlak mulia, lingkungan yang baik, merenungkan ciptaan Allah sama sabar dan tawakal. Jadi kesimpulannya adalah ketika akal dan ilmu tanpa hidayah menjadi alat kebanggaan, tapi ketika dengan hidayah menjadi sarana pengabdian. Hati tanpa hidayah mudah gelisah dan goyah. Dengan hidayah teguh dan lapang. Lalu tujuan hidup tanpa hidayah nggak menentu. Dengan hidayah jelas menuju ridhonya Allah. Di akhirat tanpa hidayah gelap dan rugi. Ketika dengan hidayah terang dan selamat. Ya. Jadi kalimat ringkasnya adalah manusia tanpa hidayah seperti kapal tanpa arah, besar, kuat, bahkan mewah, tapi terapung tanpa tujuan. Jelas? Kapal mewah, besar, tapi terapung tanpa tujuan di lautan luas. Hidayahlah yang menjadi peta menuju pelabuhan keselamatan. Dengan begitu mencari dan menjaga hidayah bukan tugas sesaat, tapi perjalanan seumur hidup. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Yang jelas adalah even kita sudah sering ke masjid, sudah sering melakukan ibadah wajib dan sunnah, tetap minta hidayah. Contohnya dengan apa? Kita kan selalu baca Al-Fatihah tuh ya kan? Al-Fatihah kan tuh ada permintaan, ya Allah mohon petunjuk jalan yang lurus. Tolong dikasih hidayah ya Allah. Even kita udah sering nih ngumpul di masjid, ya Allah tolong kasih hidayah. Nanti Allah kasih hidayahnya yang terbaik buat kita. Artinya apa? Hidayah itu kan hadiah dari Allah. Kita bisa minta dengan apa? Dengan ikhtiar kita, ya. Tapi kalau ada orang yang nggak percaya saya yang begitu, ya terserah, ya kan? Karena hidayah itu penting sebagai tujuan. Gini loh, kita mau jalan dari sini ke Bogor gitu kan,
ya kan? Naik apa aja, tujuannya jelas ke Bogor. Kalau dengan hidayah dikasih jalan yang paling pendek, Pak. Benar nggak? Kalau nggak dengan hidayah, dibuat muter-muter ke sono kemari. Ya, kira-kira itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, mangga. Masih ada sekitar 5 menit lagi. Nah, itu bimbingan, Pak. Kita dibimbing, Pak. Kita tahu nih jalan nih, banyak nih. Ada pilihan A, B, C, D, E. Lagi. Nah, iya. Pertama kita dapat bimbingan, kedua kita dimampukan ngikutin bimbingan itu, Pak. Itulah hidayah. Jadi tidak cuma dikasih nih lo pilih yang ini, enggak, tapi kita dikasih kemampuan untuk ngikutin. Yang mana mungkin bisa aja mudah, bisa aja agak sulit gitu. Ya kan? Makanya kita nggak putus minta, ya Allah kasih saya hidayah, ya Allah berikan aku hidayah, ya Allah berikan hidayah kepada keluargaku, kepada istri dan anak, kepada keluarga besar, kepada muslimat jamaah Anas, kita minta hidayah, Pak. Ya, nemuin nih, datang nih ke kantor pertanahan, kok kayaknya mentok nih, doain Pak, ya Allah mudah-mudahan pejabat-pejabat dapat hidayah, bisa ngelancarin semua permasalahannya orang-orang yang membutuhkan, ya kan? Nanti Allah yang muter, Pak, hatinya dia. Lancarin tuh urusannya Pak Anies, lancarin tuh urusannya Pak Aleh, gitu. Jadi gitu, tolong ya Allah, mohonkan hidayah, nggak cuma buat kita, tapi buat orang lain juga, Pak. Gitu, ya. Jadi kita udah tahu sekarang ya, hidayah nggak cuma, kita sering dengar hidayah, tapi kayak apa sih hidayah itu kan gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kan tambah lagi, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.